Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan syarah Sahih Bukhari babu syu'abil iman wa furu'ihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu bid'un. Nanti kita lihat makna bid'un ya. Itu berbilangan maknanya. Wasittuna syu'batan dan 60 cabang. Wal haya'u dan adapun malu syu'batun minal iman ialah salah satu cabang dari iman. Syarhul Alfat, penjelasan dari lafaz hadis. Bid'un al-bid'u minal a'dadi. Lafaz bid'u itu dari a'dad, dari bilangan-bilangan, minas thalathah ilal ashrah, dari bilangan 3 sampai 10. Taqul, engkau mengatakan fis safinah bid'atu rijalin, pada di perahu itu beberapa orang. Faqad yakunu salasah, maka bisa saja jumlah orang itu 3 au aktsara atau lebih dari 3. Kasab'atin seperti 7, au tis'atin atau 9. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, falibitha fis sijni bid'a sinin, maka dia tinggal di penjara bid'a sinin beberapa tahun. Yusuf ayat 42. Qala al-mufassirun, berkata mufassirun, maka fa Yusuf fis sijni 7 sanawat. Mufassirun berkata Sayyidina Yusuf tinggal menetap di penjara 7 tahun. Wal haya'u, al-haya'u lughatan taghayyurun wa inkisarun ya'taril insan. Yang dimaksud dengan haya secara bahasa adalah taghayyur, adalah perubahan, wa inkisar, dan rasa sedih. Ya'taril insan, yang terdapat pada seseorang, yang menimpa terhadap seseorang. Min khaufi ma yu'abu alaihi, karena dia takut dari sesuatu yang dia takuti. Wa fi syar'i, dan di dalam syara, khuluqun karimun, adalah akhlak yang mulia. Yab'atsu ala ijtinabil qabih, yang dia bisa mengajak untuk kita meninggalkan sesuatu yang jelek. Minal aqwali wal af'al, dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Ya. Rasa malu seperti yang kita kenal. Tapi kalau dalam syara ini lebih kepada akhlak yang mulia, yang bisa menghindarkan kita untuk jatuh kepada perbuatan yang jelek. Jadi malu itu mulia asal bisa mencegah kita melakukan hal-hal yang jelek, baik itu perbuatan ataupun perucapan. Syu'batun minal iman, ay far'un azimun min furu'il iman. Artinya haya atau malu itu adalah salah satu cabang yang mulia dari cabang-cabang iman. Yambu'u min akhlaqil mu'min as-sadiq fi imanihi, yang tumbuh dari akhlaknya seorang mukmin yang bersungguh-sungguh dalam keimanannya. Waqad waddaha sallallahu alaihi wasallam haqiqatal haya, dan sungguh telah menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikat daripada malu biqaulihi, dengan sabda beliau, istahyu minallahi haqqal haya, malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Faqalu inna walhamdulillah la nastahyi minallah, maka sahabat berkata, sungguhnya kami, segala puji bagi Allah, kami sungguh telah malu kepada Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man istahya minallahi haqqal haya' falyahfazir ra'sa wa ma hawa wal yahfazil batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila. Man fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya'. Dan Rasulullah bersabda, man istahya minallah, barang siapa yang malu kepada Allah, haqqal haya', dengan sebenar-benarnya malu, falyahfazir ra'sa wa ma hawa, hendaklah dia menjaga kepala dan apa yang terkandung di dalamnya. Wal yahfazil batna, dan hendaklah dia menjaga perut, wa ma hawa, dan yang tersimpan di dalamnya. Wal yadhkuril mauta wal bila, dan hendaklah dia mengingat kepada kematian dan kepunahan. Man fa'ala dzalika, barang siapa melakukan hal tersebut, faqad istahya minallahi haqqal haya', maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Akhrajahu Tirmidzi. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Syabbaha sallallahu alaihi wasallam al-iman bi syajaratin 'azimatin dzati aghsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan iman itu dengan pohon yang sangat besar yang mempunyai banyak cabang, wa furu' adidah, dan juga ranting-ranting yang banyak. Ahadu hadhil aghsan al-haya' alladhi kulluhu khair. Salah satu cabang dari ranting ini adalah malu, yang malu itu adalah isinya semuanya adalah kebaikan. Wala ya'ti illa bi khair, dan malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Walihada warada fi hadis Tirmidzi, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Oleh karena itu dalam hadis Imam Tirmidzi ada riwayat hadis, idza lam tastahi, apabila engkau tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka kerjakanlah apapun yang engkau kehendaki. Yang kedua yang kita ambil dari hadis ini adalah wa fi riwayatil Bukhari al-iman bid'u wa sittuna syu'bah. Dalam riwayat Bukhari, iman itu adalah berbilangan, dan juga wa sittuna syu'bah, ada 60 cabang. Warada fi sahih Muslim bilafzi, dan di sahih Muslim dengan lafaz al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bid'un, berbilangan, wa sab'una syu'bah, dan ada 70 cabang. A'laha, paling tingginya, la ilaha illallah, adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling rendahnya cabang iman itu, imatatul adza anit tariq, adalah menghilangkan adza ini seperti duri dan lain-lain, anit tariq, dari jalan. Tanhiyatuhu anit tariq, artinya meninggalkannya atau menghilangkannya hal tersebut dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk cabang daripada iman. Faidah, kemudian faidah, in qila limadza afradal haya' bidzikri min sa'iri syu'abil iman. Kemudian apabila ada yang mengatakan, kenapa haya ini dikhususkan, disebut oleh Nabi Muhammad SAW dari seluruh cabang-cabang iman, wahiyya katsirah wa wafirah, sedangkan cabang iman yang lain itu sangat banyak, kenapa yang disebut hanya malu? Wal jawabu, dan jawabannya, annal haya'a khuluqun yad'u ila sa'iril fadail, sungguhnya malu itu adalah sebuah akhlak yang mengajak kepada seluruh sifat-sifat kemuliaan. Fa innal insan yakhsha fadihatad dunya, karena sungguhnya manusia itu dia takut akan dipermalukan di dunia, wa adzabal akhirah, dan juga takut kepada azab akhirah. Fayanzajir bil haya' anil ma'asi, maka dengan malu itu bisa membuat seseorang terhindar dari maksiat. Wa yamtathilu ta'at allati amarallahu biha, dan akhirnya orang tersebut bisa mengerjakan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza khassahu bidzikri, oleh sebab itu Rasulullah mengkhususkannya, menyebut daripada malu itu. Qala At-Tibi, berkata At-Tibi, wa innama afradal haya'a bidzikri ba'da dukhulihi fi syu'abil iman, dan sesungguhnya malu itu disebutkan oleh Rasulullah, dikhususkan oleh Rasulullah ba'da dukhulihi fi syu'abil iman, setelah masuknya akhlak malu ini dalam cabang-cabang iman. Lil isyarah ila kasrati furu'il iman, dengan penyebutan Rasulullah tentang isyarat, ya, akan banyaknya cabang-cabang iman. Ka'annahu yaqul, seakan-akan Rasulullah SAW bersabda, hadhihi syu'batun wahidatun min syu'abihi, ini hanya satu cabang dari
cabang-cabang iman fahal tuhsa syu'buhu kulluha, apakah bisa akan kita hitung cabang iman keseluruhan? Hayhat hayhat, maka tidak mungkin. Fa innal bahra la yumkin ayyurafa, sungguhnya air laut itu tidak akan mungkin kita ciduk dengan cidukan. Tanbihun ham, tanbih, peringatan yang penting. Fil hadis isyara ila anna maratibal iman mutafawitah tafawutan kabiran. Dalam hadis ada penjelasan bahwasanya maratib atau tingkatan iman itu mutafawitah, berbeda-beda, tafawutan kabiran, dengan perbedaan yang sangat besar. Fa'ala hadhil maratib martabatut tauhid, maka yang paling tinggi dari martabat ini adalah martabat tauhid, alladhi huwa aslun li jamil amal, yang tauhid itu adalah asal dari seluruh amal, atau aslun itu adalah pokok, ya, pokok dari seluruhan amal. Haitsu la yuqbal amalun min ahad, di mana tidak diterima amal dari seorang hatta tasfi aqidatuh, sehingga dia akidahnya bersih, wa yahsun imanuh, dan imannya baik, wa aqalluha, dan paling sedikitnya raf'ul adza 'anit thariq, adalah menghilangkan adza, gangguan dari jalan. Kemudian ada faedah muhimmah ini menjelaskan tentang cerita Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya ibu beliau ketika itu belum masuk Islam, ya. Jadi Abu Hurairah ketika sudah masuk Islam mengunjungi ibu beliau dan melihat ibunya setelah menceritakan Rasulullah, ibunya mengatakan sesuatu yang jelek tentang Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah SAW akan tersebut dan meminta agar ibu beliau didoai. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW ibu beliau agar bisa masuk Islam. Doa beliau berbunyi, Allah mahdi qalba ummi Abi Hurairah lil Islam. Ya Allah, tunjukkanlah hati ibunya Abu Hurairah kepada masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah senang akan doa Rasulullah SAW ini. Kemudian dia kembali ke rumahnya. Sampai rumahnya beliau mendengar ibunya sedang mandi, begitu. Kemudian setelah mandi tiba-tiba menemui beliau Abu Hurairah dan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah SAW, Abu Hurairah sangat gembira dan kembali kepada Rasulullah dan mengabarkan hal tersebut. Dan Rasulullah diminta doa sekali lagi oleh Abu Hurairah, dan doa agar Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh orang Islam. Kemudian Rasulullah berdoa untuk Abu Hurairah dan ibunya, Allahumma habbib Aba Hurairah wa ummahu ilal muslimin wa habbib al muslimina ilaihima. Allahumma, ya Allah, habib ya Abu Hurairah wa ummuhu ilal muslimin. Ya Allah, buatlah cinta Abu Hurairah dan ibunya kepada semua orang Islam. Wa habbib al muslimin ilaihima, dan buatlah cinta semua orang Islam itu kepada keduanya. Artinya semoga Abu Hurairah dan ibunya mencintai orang Islam, dan orang Islam juga mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Ini disebutkan di akhir syarah kitab ini, disebutkan Mu'jizah Nabawiyah li Khatamil Anbiya wal Mursalin, kisah ajibah li Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini termasuk cerita ajibah yang sangat ajaib yang terjadi pada Abu Hurairah, dan cerita masuk Islamnya ibu dari Sayyidina Abu Hurairah. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.